juga yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kemarin kita sudah observasi Bapak Ibu guru semua dalam rangka penilaian kinerja. Selawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Anita yang sudah merelakan hadir di sela-sela kesibukannya dalam observasi hari ini. Kemudian terima kasih juga di Fadila kemarin yang sudah menyusun jadwal observasi kita tanggal 24. Alhamdulillah, kalau kita yakin apapun kegiatan yang lain lewat semua. Pertama dulu tanggal 17 waktu saya ke KKS, makanya tanggal 24 ini ada rembuk pendidikan nyata lewat. Dan terima kasih juga sudah menyusun jadwal sumatif tengah semester ini, di mana pada pagi hari ini tidak hanya satu mapel, sehingga kita lebih leluasa untuk mengikuti observasi yang akan kita laksanakan. Baiklah Bapak Ibu semua, jadi sesuai RHK yang saya isikan di penilaian kinerja pada pagi hari ini, saya menyampaikan mengenai membangun komunitas belajar di sekolah. Jadi sesuai dengan apa yang sudah saya isikan, prasyaratnya itu adalah saya harus sudah membaca topik tentang PNS mengenai membangun komunitas belajar di sekolah. Alhamdulillah sudah saya baca. Dan sambil menyelam minum air tentunya saya membuat paparan untuk hari ini, dan saya sekaligus sambil membuat aksi nyata. Alhamdulillah sudah saya kirimkan dan mendapatkan sertifikat untuk topik ini. Jadi rasanya ya mungkin walaupun nanti banyak kekurangan, dengan diakuinya mendapatkan sertifikat, mungkin itu ya sudah mungkin layak, walaupun masih banyak kekurangan. Sekali lagi mohon maaf nanti kalau dalam paparan yang saya buat ini saya himpun dari berbagai sumber. Jadi kalau kita belum nulis skripsi, banyak buku, banyak sumber, akhirnya bingung mana yang mau dipakai. Begitu pula ini paparan saya. Jadi saya nanya ke sini, buka ini, buka itu, ternyata hasilnya seperti itu. Mohon maaf dan dimaklumi kalau nanti materinya tidak benar, mohon dikoreksi. Ibu Anita dan Bapak Ibu yang lain dalam paparan ini. Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang akan kita sampaikan atau kita presentasikan pada pagi hari ini, itu adalah mengenai komunitas belajar. Komunitas. Kalau dalam bahasa IPA, ini kebetulan saya juga mantan guru IPA. Mantan mau balik lagi atau tidak nanti tahu juga ya. Sudah 7 tahun, apa nanti lanjut atau balik ke mantan, saya tidak tahu. Tergantung yang di atas tentunya. Jadi ada istilah kalau dalam IPA itu ada individu, ada komunitas. Kalau dalam pelajaran IPA namanya individu itu apa? Satu makhluk tunggal. Ketika Pak Yudi berdiri di lapangan itu, ya individu. Tapi begitu Pak Yudi tegak di lapangan, kemudian Pak Beto datang, jadi sudah ada 2 individu.
belajar ini adalah komunitas belajar. Jadi sebenarnya kita sudah lama begitu Bapak Ibu semua masuk di sekolah ini sudah tergabung dalam komunitas. Ketika Bapak Ibu istirahat di ruang guru di perpus membicarakan anak kita, itu adalah suatu proses belajar. Ketika membicarakan anak kita Noval ya, dengan Lili yang baru tren di pembicaraan Bapak Ibu terus semua. Oh, Noval itu ya, Akbar itu kalau dengan saya Bu Putri ribut terus, itu sering keluar masuk misalnya kata Bu Perbaiki. Tapi dengan Bu Putri mungkin oh iya ini caranya ada itu suruh buka buku, kemudian saya kasih soal, dia menang. Disitulah sebenarnya Bapak Ibu secara tidak sengaja sudah ada dalam komunitas belajar itu. Di komunitas belajar yang ada di intern sekolah. Di sambil menunggu alatnya berfungsi dengan baik, jadi yang saya sampaikan yang ingat-ingat dulu. Jadi ada 3 komunitas. Yang pertama komunitas belajar dalam sekolah. Seperti Bapak Ibu semua ini dalam ruangan ini sudah suatu komunitas. Jenis-jenis komunitas. Yang pertama itu adalah dewan pendidik atau pendidik dan dewan pendidikan di satu sekolah. Itu jenis yang pertama. Tapi sebelum melangkah ke situ, jadi tadi sudah kita bicarakan dari awal adanya individu dan komunitas. Pengertian komunitas itu komunitas belajar tentunya kumpulan ataupun pendidik dan tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan lainnya yang berkumpul di dalam suatu sekolah untuk membicarakan mengenai pembelajaran. Itu komunitas belajar. Jadi di situ ada 3 komponen: pendidik, Bapak Ibu guru semua, kemudian tenaga pendidikan, ya ada TU mungkin penjaga sekolah itu tergabung dalam namanya tenaga pendidikan, dan tenaga pendidik lainnya itu bisa bergabung dalam komunitas belajar. Siapa yang dimaksud dengan tenaga pendidik lainnya? Bukan TU, bukan guru. Nanti kita bisa ambil komite Bapak Ibu. Jadi ketika Pak Karsidi kita panggil di sekolah ini untuk membicarakan kemajuan sekolah atau membahas apa-apa yang menjadi masalah sekolah ini, dia adalah sebagai kapasitasnya sebagai tenaga pendidik lainnya. Itu komite. Jadi untuk menyamakan persepsi kita dulu sebelum kita lanjut di komunitas belajar, ada baiknya kita nonton video ini. Kesulitan memahami konsep diferensial sepertinya. Tapi saya juga tidak tahu harus bagaimana mengajarkannya agar bisa dipahami lebih baik. Harus diskusi sama siapa ya? Sebenarnya metode yang saya gunakan ini sudah benar belum ya? Sudah bantu murid kah? Kok sepertinya mereka tetap kurang antusias ya? Lembar kerja yang saya buat sudah bisa dipahami murid belum ya? Terus baiknya penilaiannya seperti apa ya? Banyak tantangan yang saya hadapi di kelas. Namun saya sendirian dan bingung harus bagaimana untuk menemukan solusinya. Ibu bapak, apakah juga pernah merasa seperti
seperti guru tadi, ada banyak tantangan yang dihadapi, tapi rasanya sulit untuk diselesaikan seorang diri. Tidak tahu solusi apa lagi yang bisa dipakai. Tapi, apakah tantangan yang kita hadapi harus diselesaikan sendirian? Caranya gimana agar tidak sendirian? Jawabannya dengan bekerja dalam komunitas belajar. Apa itu komunitas belajar? Komunitas belajar adalah sekelompok guru yang bekerja secara kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan yang sama. Di satuan pendidikan sendiri, semua gurulah yang menjadi bagian atau anggota dari komunitas belajar tersebut. Dengan mengubah budaya kerja dari bekerja secara individual menjadi bekerja secara kolaboratif, komunitas belajar dapat memberikan manfaat yang signifikan. Bagaimana bentuk kolaborasi di komunitas belajar? Ada banyak, seperti 1. Mendiskusikan masalah pembelajaran yang dihadapi murid. Hasil riset menunjukkan jika para pendidik belajar bersama dan berbagi praktik baik, hal ini dapat meningkatkan kemampuan pendidik dan hasil belajar murid. Yang kedua, kita juga dapat membuat perencanaan pembelajaran bersama-sama. Yang ketiga, merancang asesmen dan mendiskusikan instrumennya, serta membahas metode yang tepat untuk menyampaikan materi pembelajaran, dan masih banyak lagi. Dalam komunitas belajar, guru tidak perlu menjadi Superman yang harus menyelesaikan semua masalah sendirian. Sebaliknya, masalah yang dihadapi dapat dipecahkan bersama-sama. Jadi, sepakatnya Ibu Bapak, berkolaborasi melalui komunitas belajar akan meringankan pekerjaan guru. Selain itu Bapak Ibu, jadi untuk menyampaikan persepsi kita bahwa komunitas belajar, apa yang bisa kita ambil atau memaknai dari video tadi? Mungkin ada yang belum kita lanjutkan, bisa mengomentari apa? Silakan Bapak Ibu. Konsentrasi dari video atau apa tadi? Apa dari ada yang bisa berkomentar dari video tadi? Ya. Silakan Putri. Baik, terima kasih Pak Kemas. Mungkin dari video tadi menjelaskan tentang komunitas belajar, bagaimana kita sebagai guru sekarang ini sebaiknya kita berkolaborasi untuk memajukan sekolah. Jadi kita tidak hanya bekerja sendiri-sendiri ya. Kalau kita bekerja sama dan sama guru, hal apapun yang ada di sekolah itu kita kerjakan dengan lebih gampang seperti itu, Pak. Jadi dengan adanya komunitas, dengan adanya kumpulan, dengan kita saling bekerja sama, nanti di sekolah tersebut akan sesuatu kendala yang di sekolah tersebut dapat kita pecahkan bersama-sama pula. Ya, benar sekali. Jadi dari video tadi ditampilkan kalau kita memikirkan sendiri, stres kan Bapak Ibu, anak itu nakalnya bukan main pendam beret, terus kita tidak berkolaborasi, tidak meminta pendapat pada kawan, nanti akan kesulitan. Jadi intinya kita di dalam komunitas itu harus belajar ataupun berpikir sama-sama, berkolaborasi. Tidak bisa kita 175 anak itu kita atasi sendiri. Masing-masing harus punya tanggung jawab dan tentunya kerjasama. Nah, kita kembali lagi ke komunitas belajar. Jadi dari komunitas belajar tadi, anggotanya sudah jelas, ada 3 di kelompok guru, tenaga pendidikan dan tenaga pendidik lainnya. Yang berikutnya, jadi dari anggota kelompok tadi harus berinteraksi. Jadi dalam komunitas kita tidak bisa hanya diam saja. Bertanya mana yang kita kesulitan mengatasi murid di kelas dan sebagainya, kita bertanya pada teman sejawat. Dan berikutnya, secara terjadwal mereka melakukan suatu diskusi atau pembelajaran
pembelajaran yang berdampak pada hasil belajar. Saya harapkan Bapak Ibu mungkin bingung, nanti bisa baca sendiri dengan pengertian tersebut. Setelah penasaran bingung, biasanya baca sendiri. Berikutnya Bapak Ibu, komunitas belajar sudah pengertiannya. Kemudian fokusnya. Jadi kita mempunyai komunitas belajar itu ada tiga fokus yang harus kita punya. Itu pembelajaran pada murid seperti pada video tadi. Di fokus kita, usaha kita dalam komunitas itu tujuan utamanya adalah untuk pembelajaran murid. Yang kedua, membudayakan kolaborasi, kerjasama antar dewan pendidik dan tenaga pendidikan. Dan yang ketiga itu berorientasi pada hasil belajar. Itu tiga fokus menurut Bor tahun 2020. Tujuannya, kita mempunyai komunitas itu harus punya tujuan. Mungkin Bapak Ibu di masyarakat di rumah punya komunitas juga. Ibu Rizky di RT-nya ada komunitas ibu-ibu apa namanya? Yang membahas apa yang jadi permasalahan di situ. Pak Yudi mungkin sebagai penggemar motor racing mungkin nggak punya komunitas, supaya nanti mungkin ada masalah mengenai motor mobil itu dia bisa bertanya, gimana yang mencari ondel-ondel ini yang mudah, murah, tapi nyaman dipakai. Begitu pula kita dalam komunitas belajar. Bagaimana murid mengatasi anak yang susah mengikuti pelajaran dan sebagainya. Fungsi dari kita membentuk suatu komunitas. Nah, manfaatnya ini ada 5 manfaat. Meningkatkan kualitas pengajaran di kelas. Fungsi dari kita membentuk komunitas itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Bagaimana kita dulu, saya pribadi belum bisa menyusun RPP terdiferensiasi ya. Dengan adanya komunitas saling bertanya, akhirnya bisa. Kemudian menginspirasi dan memotivasi rekan sejawat. Itu. Jadi Bapak Ibu sebagai anggota komunitas, dan saya pun mengamati ketika saya lewat, walaupun tidak mengobservasi, itu saya lewat kelasnya ibu di rumah, kelas 71 diam, tenang, aktif, anak belajar. Saya intip, tapi bukan mengintip dalam arti yang negatif ya. Oh, ternyata anak-anak itu diberi tugas yang ya mengasihkan, jadi anak fokus belajar. Jadi Bapak Ibu semua juga begitu. Kenapa lah kelasnya ibu itu tenang sekali, enak ketika pembelajaran itu harus saling bertanya. Kemudian membangun kolaborasi yang kuat antara guru, siswa dan orang tua. Itu fungsi komunitas. Kemudian yang keempat, menjadi agen perubahan dalam sekolah dan masyarakat. Jadi kita sebagai pendidik, guru itu diharapkan menjadi agen perubahan. Untuk agen perubahan tidak hanya di sekolah saja Bapak Ibu. Kita di masyarakat sebagai guru dianggap serba tahu. Pak Yudi di RT, di kampungnya, saya yakin kalau ada apa-apa, ada pertemuan, ada acara, Pak Guru Yudi dulu memimpin acara rapat RT pada siang hari ini atau malam hari ini. Karena kita dianggap serba tahu, kita harus menjadi agen perubahan.
Yang berikutnya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berpusat pada siswa. Itu ada 5 manfaat komunitas belajar. Berikutnya Bapak Ibu mungkin sudah saya singgung yang tadi, jenis-jenis komunitas belajar itu ada 3 yang disatuan pendidikan. Kita semuanya adalah komunitas belajar dalam satuan pendidikan. Yang kedua, kombel antar sekolah. Ini ada NGFP, Bu Putri tergabung di NGFP IPS, Bu Dita NGFP IPA, Pak Yudi sudah bergabung di NGFP Seni Budaya, dan saya yakin semuanya sudah ada NGFP-nya masuk yang aktif. Kalau saya amati NGFP PAI ya Bu Nurben ya, sering ada pertemuan dengan Pak Rahman, itu adalah kombel juga Bapak Ibu. Dan saya juga sebagai tenaga pendidikan juga punya kombel, namanya MKKS. Jadi setiap sebulan sekali saya belajar sama-sama kumpul di salah satu sekolah. Itu juga suatu komunitas belajar yang anggotanya para kepala sekolah. Yang berikutnya kombel di PNN. Nah ini yang harus ada buat kita ya. Setiap sekolah itu di PNN kombel ada. Jadi beberapa waktu yang lalu ya diupload daftar sekolah yang sudah punya kombel di PNN. Nah, sekolah kita belum muncul, belum ada. Sehingga bagaimana prasyarat dan syaratnya kita pelajari untuk berusaha mempunyai kombel di PNN. Karena ini yang mudah atau yang mudah diakses, mudah diikuti. Kalau kita kumpul walaupun dalam satu sekolah, mungkin agak sulitan Bapak Ibu. Jadwalnya mungkin tidak sama. Kemudian ada kesibukan-kesibukan lain. Nah yang mudah kita masuk di PNM. Sebenarnya PNM itu sangat membantu. Jadi kalau mungkin ada sebagian yang katanya merepotkan, menyibukkan dulu, tapi sebenarnya tidak Bapak Ibu. Kalau kita bisa meluangkan waktu, yang penting ada akses internet, kita bisa mengikuti. Yang berikutnya kita fokus ke kombel kita, itu mengenai kombel yang sudah kita terdaftar dalam PNN, itu membuat langkahnya. Jadi seperti yang saya ungkapkan tadi, kita diharuskan punya kombel di PNN dan instruksi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Maranhão juga. Maka saya dengan beberapa guru tentu saja harus segera menindaklanjuti dalam bahasa birokrasinya. Yang pertama, saya membuat tim kecil, jadi ngobrol dengan waktu itu dengan Bu Putri, Bu Nian. Itu saya salah ambil foto. Jadi banyak kumpulan foto itu salah ambil foto, tapi di situ saya beberapa tim kecil untuk membahas mengenai pembentukan kombel di PNM. Di berikutnya setelah ngobrol dengan tim kecil lagi, terpilihlah Ibu Dita sebagai ketuanya untuk membentuk kombel. Jadi ternyata tidak begitu saja Mas bisa masuk, ada syarat-syarat tertentu yang menyelesaikan topik pembelajaran itu ya, pembelajaran jenjang SMP sampai mendapatkan sertifikat. Nah, nanti baru kita bisa akses, bisa mendaftarkan diri. Kemudian harus mengupload SK kombel dari sekolah juga. Berikutnya melakukan sosialisasi. Setelah kombel terbentuk, kita melakukan sosialisasi. Setelah terbentuklah kombel kita yang sudah berjalan, itu yang kita namai Humas PMI.
Itu mengenai komunitas belajar di PMM, jadi Bapak Ibu. Yang ketiga, itu jenis komunitas belajar yang ada di PMM. Di sana aktif dari anggota komunitas, memiliki akun, kemudian berkomitmen untuk memfasilitasi proses belajar. Dan ketiga, berikutnya mengerjakan pelatihan mandiri sampai akhirnya ke aksi nyata. Dan yang terakhir itu mengerjakan pelatihan mandiri pada topik perencanaan pembelajaran dan membuat webinar. Itu mengenai jenis-jenis komunitas belajar yang sudah ada di dilakukan. Berikutnya, saya sebagai kepala satuan pendidikan punya tanggung jawab Bapak Ibu dalam komunitas belajar yang sudah kita bentuk. Yang pertama, saya harus mendampingi guru dalam penerapan pembelajaran terdiferensiasi dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ya, alhamdulillah beberapa guru yang kita observasi kemarin sudah menerapkan, walaupun mungkin ada kekurangan dan kelebihan, itu hal yang biasa untuk pembelajaran berikutnya. Yang kedua, saya punya tugas juga untuk merefleksikan, mengevaluasi dan menyusun perbaikan kurikulum merdeka. Jadi saya harus merefleksikan, harus melakukan perbaikan dari hasil observasi yang kita lakukan oleh saya dan mungkin didampingi Ibu Anita. Setelah mendapat masukan-masukan kemarin, Bu Baiti, Bu Olivia, Pak Yudi ya. Jadi diharapkan nanti pada pembelajaran berikutnya bisa lebih baik lagi. Tidak apa-apa, salah, kurang itu biasa, grogi wajar. Jangan dikira saya tidak grogi, Pak. Saya juga grogi biasa Pak Yudi ya. Apalagi baru pertama itu hal yang wajar biasa. Itu semua bukan mencari kesalahan Bapak Ibu semua, tapi itu untuk perbaikan selanjutnya. Dari salah itulah lalu kita tahu benarnya di mana. Dan tugas saya keempat mengenai komputer itu adalah mengelola sumber daya sekolah dengan menggunakan aplikasi yang efektif. Jadi kita punya Chromebook, kita punya Infocus tentunya. Kita harus, itu termasuk aset. Kemudian kita juga punya guru yang bisa menerapkan, kita terapkan. Jadi saya yakin Bapak Ibu semua bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Karena saya sudah mencobanya sendiri Bapak Ibu. Jadi dari akses PMM itu saya mencoba belajar sendiri, autodidak. Akhirnya termotivasi oleh kawan-kawan kepala sekolah yang lain bisa, akhirnya bisa. Jadi alhamdulillah dari belajar autodidak tadi ya sampai saat ini ya, sombong dikit wanita sudah dapatkan itu 19 sertifikat PMM. Ada yang awal-awal dulu jujur aja Bapak Ibu, saya nyuruh minta tolong awal, tapi termotivasi oleh Pak Sulaiman, kepala sekolah SMP Pak Tuban, ketemu di Gimtek, dia katanya sudah dapat belasan. Saya belajar waktu itu kira lebih 1 jam, bagaimana menurut jangkauan dan sebagainya. Sampai di rumah saya belajar sendiri dan akhirnya bisa. Itulah Bapak Ibu. Yang penting ada kemauan itu penting. Kalau kita tidak mau, ya sampai kapanpun tidak bisa harus belajar. Nanti juga Bu Rizky ini sudah mulai belajar. Kemarin sudah bisa buat logo perpustakaan. Itu semuanya bisa kalau belajar. Itu mengenai peran kepala sekolah.
saya dalam komunitas belajar Bapak Ibu. Dan berikutnya kegiatan Kombel kita sudah adakan 2 kali. Yang pertama webinar, pada waktu itu kita secara daring untuk membahas pengelolaan pembelajaran dan disiplin positif. Dan berikutnya adalah kegiatan Kombel kita yang secara luring, itu ada BIMTEK yang sudah kita laksanakan beberapa minggu yang lalu. Jadi itu Bapak Ibu mengenai komunitas belajar kita. Singkat saja, ini lebih banyak tentang fokus tanya jawab, nantinya diskusi tentang komunitas belajar kita. Sekali lagi di akhir presentasi saya, pemaparan saya tentang membangun komunitas belajar di sekolah. Itu pada komunitas belajar, ada bagian penutup. Di komunitas belajar itu wujud transformasi pembelajaran yang menyediakan wadah. Jadi ini suatu wadah ataupun tempat untuk kita bagi guru dan tenaga pendidikan untuk tumbuh. Di tumbuh itu kalau anak-anak ya tumbuh sapling ke atas gitu ya. Kalau kita tidak lagi tumbuh pengetahuannya, tumbuh inspirasinya, tumbuh yang jelas paling tidak tumbuh kemauannya dulu. Kemauan untuk menjadi lebih baik. Jadi jangan lagi kalau kita sudah diintegrasikan, diajarkan RPP terdiferensiasi ya. Jangan lagi gayanya seperti dulu. Saya hanya punya 1 RPP, terserah anak mau bisa atau tidak, terserah. Yang penting materi habis. Minggu ini kita ujian sumatif tengah semester, terserah anak orang juga mau bisa atau tidak. Jangan lagi berprinsip seperti itu. Kemudian setelah kita tumbuh untuk kemauan untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik, itu setelah kita bisa pembelajaran yang benar, yang baik, ujung-ujungnya dampaknya harus ke peserta didik. Jadi sangat tidak pas sekali kalau kita pintar berbagai media pembelajaran, bisa menerapkan gaya pembelajaran atau model pembelajaran yang bermacam-macam, tapi tidak dipraktekkan ke anak. Ilmunya disimpan sendiri, tidak dibagikan ke kawannya. Nanti kata Pak Ustaz seperti apa? Pohon yang tidak berbuah, yang tidak berbuah apa? Ya, jadi pada akhirnya nanti yang kita pelajari dalam komunitas belajar itu harusnya berdampak pada siswa. Bagaimana pada fokus pembentukan komunitas belajar tadi. Yang pertama adanya kolaborasi, kemudian adanya interaksi, dan pada akhirnya itu pada dampaknya pada siswa. Melalui komunitas belajar terjadi kolaborasi dan komitmen bersama antara guru yang berfokus pada pembelajaran dan berorientasi pada hasil belajar akan membentuk ekosistem. Nah, kembali ke kata-kata IPA, ekosistem. Jadi kita itu dianggap ya, apa namanya, ekosistem itu suatu lingkungan pembelajar. Kita diharapkan sebagai pendidik yang sudah tergabung dalam komunitas belajar, tergabung dalam ekosistem. Nah, dalam ekosistem itu masing-masing harus punya peran. Tidak hanya
pasif, semuanya harus berkolaborasi. Kalau kawannya buat RPP terdiferensiasi ya buat, jangan asal minta nanti Pak Yudi saya nanti dikirimi filenya biar saya edit, semuanya harus belajar. Dan budaya belajar itu secara berkelanjutan, tidak sampai di sini. Jangan sampai seperti kita melaksanakan BIMTEK, mendapat tugas untuk membuat sesuatu sesuai BIMTEK selesai. Tidak, harus berkelanjutan. Dan akhirnya mudah-mudahan apa yang sudah kita rancang tadi terjadi peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil peserta didik. Jadi percuma saja Bapak Ibu kalau pembelajaran yang kita lakukan tetap tidak membawa kemajuan kepada peserta didik, dampaknya tidak kepada peserta didik. Terima kasih Bapak Ibu, kita sudah di ujung presentasi saya untuk mempresentasikan komunitas belajar di dalam sekolah sebagai yang sudah saya isikan di RAK. Di akhir ini ada kata-kata bijak dari Mas Menteri kita bahwa perubahan tidak dapat dimulai dari atas, semuanya berawal dari dan berakhir di dulu. Jangan menunggu apa-apa, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Jadi kalau kita turunkan di tingkat satuan pendidikan, Bapak Ibu semua jangan menunggu apa-apa saya. Saya tidak lebih tahu daripada Bapak Ibu. Bapak Ibu yang lebih tahu, segera bergerak. Masing-masing harus punya kalau yang diunggulkan, ditonjolkan. Saya harapkan begitu. Jika Pak Yudi sebagai guru mapel seni budaya, ya ada yang ditonjolkan dalam kegiatan seni budaya, seni tari, kita tampil di luar, mendapatkan juara misalnya. Dari segi mapel penjaskes mungkin seperti itu. Jadi semuanya membawa unggulan masing-masing. Timis dia juga nanti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kecamatan tampil. Nah, kemudian IPA sudah sering kan unggul dalam perlombaan olimpiade. Begitu pula nanti mapel agama yang punya unggulan di dalam lomba yang terkait dengan pendidikan agama Islam tampil dan menang. Itu diharapkan masing-masing guru punya, harapan saya punya unggulan masing-masing. Itu saja mungkin Bapak Ibu dari presentasi saya. Mungkin ada hal-hal yang tidak pas, tidak mengenang, mohon koreksinya Bu Anita dan Bapak Ibu guru yang lain. Kita lanjutkan untuk forum diskusi tanya jawab untuk lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kelas 10 SPB atas paparannya mengenai membangun komunitas belajar dalam sekolah. Masuk ke sesi berikutnya Bapak Ibu, kita ada sesi tanya jawab. Silakan berikan saran, kritik dan pertanyaan Bapak Ibu terhadap materi yang telah disampaikan oleh Pras, supaya tidak ada kegelisahan dan
bagaimana mengoptimalkan tadi Ya, dan komunitas belajar. Ya, terima kasih atas respon ataupun pertanyaan dari Bu Ika. Jadi kembali bahwa dalam komunitas belajar itu pada fokus komunitas belajar kita sudah terbentuk. Jadi 3 fokus yang sudah kita sampaikan tadi harus kita kembangkan. Yang pertama, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Jadi Bu Eka dan Bapak Ibu semuanya harus berkolaborasi supaya hasilnya maksimal. Jadi apapun permasalahan di kelas di sekolah itu dibahas secara kerjasama, interaksi. Jangan permasalahan di kelas dipendam sendiri, didiskusikan pada wali kelas. Kemudian Bu Ika juga berdua ya dengan Bu Rizky bahasa Indonesia. Nanti mengenai mungkin ada permasalahan mengenai apa tuh tema atau bahasa Indonesia yang biasanya anak kesulitan itu tentang apa? Kelas merangkum atau menyimpulkan wacana gitu ya. Kalau ada wacana mungkin masalahnya itu bisa dikomunikasikan, didiskusikan bagaimana solusi pemecahannya. Sekali lagi, untuk mengoptimalkan komunitas belajar itu yang pertama itu adalah kita harus membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Ini tanggung jawab, Bapak Ibu, kalau komunitas belajar itu hendaknya dilakukan memang dalam jam efektif. Jadi seperti ini, Bapak Ibu. Jadi tidak ada alasan kalau misalnya habis sekolah banyak yang Bapak Ibu, Pak, nanti habis sekolah saya ada acara mungkin di luar, di RT dan sebagainya. Tapi kalau di dalam jam efektif kita mengajar semuanya bisa. Yang kedua, untuk mengoptimalkan komunitas belajar itu kita memang harus dari bawah. Jadi dari kelas Bapak Ibu. Apa yang murid butuhkan, apa yang menjadi kendala siswa. Baru nanti dibawa pembahasannya ke komunitas. Jadi sumber utamanya adalah hasil belajar siswa tentunya. Seperti kita minggu ini melaksanakan PTS. Nah hasilnya ternyata dari soal yang kita berikan kurang. Kita bahas nanti pada minggu depan mungkin diadakan pertemuan mengapa hasil PTS siswa pada minggu ini kurang. Kita bahas di komunitas belajar. Jadi itu berkaitan di cara mengoptimalkannya. Kita tentu saja rutin mengadakan pertemuan dan untuk komunitas belajar untuk program-programnya saya serahkan pada ketua komite. Saya hanya untuk sebagai dari tugas-tugas tadi peran saya sebagai tadi tapi untuk program ataupun pertemuan yang akan dilakukan setelah kita webinar kemudian fintech masih disimpan oleh ketua apa yang akan dilakukan ke depan. Jadi sekali lagi untuk mengoptimalkan kita dalam mobile, kita aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh mobile. Bagaimana Bu Eka? Ya, silakan kalau ada yang ingin menambahkan. Bapak Kuras, apakah sudah merasa paham, puas dan penasaran? Ya, sudah tidak penasaran lagi dan sudah dipahami dan juga sudah jelas. Jadi artinya tadi Bapak menjelaskan bahwa
puisi. Apa siap? Lirikan puisi itu penuh tanda tanya. Baiklah Bapak Ibu, masuk ke sesi tanya jawab yang kedua. Silakan jika ingin bertanya, ada keresahan, ada guru bahasa Indonesia belum selesai. Baiklah kepada Ibu Rizky Hatati, guru bahasa Indonesia juga, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang kami berikan. Izin bertanya Bapak, tadi dalam pemaparan Bapak itu ada tentang manfaat dari komunitas belajar. Ada 5 poin Pak yang ingin saya itu bagian kelima Pak, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Itu yang bagaimana Pak, dan bagaimana cara menciptakan lingkungan belajar yang inklusif tersebut. Terima kasih. Silakan Pak Turas. Ditanyakan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Curiga pertanyaan politik. Benar-benar bertanya kalau ngetes. Ini Pak, biasanya kan Bapak menanyai kami di rapat. Kali ini giliran kami yang ingin bertanya. Selama kamu tanya kan banyak rasa penasaran. Dan ini rasa penasaran terus. Ya, jadi itu Pak Puja, jadi izin jawab. Ini ada 5 manfaat mengenai komunitas belajar tadi. Ibu Rizky menanyakan apa maksud menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Lingkungan belajar inklusif, sepengetahuan saya itu yang menerima anak itu apa adanya. Jadi kita saling menghargai anak yang datang dari berbagai latar belakang keluarga, latar belakang ekonomi, kita terima. Jadi di kelas kita tidak bisa membeda-bedakan. Maaf saja, mungkin ada anak yang dalam satu kelas itu rapi, wangi, ada yang lain pakaiannya seperti itu. Karena kamu dulunya agak belakang, kamu belajar saja di perpus itu tidak boleh itu. Semuanya harus kita hargai. Jadi kita harus menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Semua dihargai, jadi semua diterima. Jadi tidak bisa kita membeda-bedakan anak dari berbagai latar belakang. Itu mungkin itu Bu Rizky ya. Mungkin ada yang menambahkan juga. Ya, silakan Bapak Ibu jika ingin menambahkan. Silakan kita. Baik, jadi benar sekali memang lingkungan belajar yang inklusif ini artinya menghargai keberagaman murid di dalam kelas. Itu juga keberagaman dan perbedaan tentunya murid kita di kelas itu semuanya beraneka ragam, dari kalau kita belajar kemarin dari pembelajaran berdiferensiasi dari kebutuhan belajarnya, kesiapan belajarnya, dan bahkan gaya atau profil belajarnya itu semuanya berbeda-beda. Itu yang harus kita hargai dan kita berusaha, dan sebenarnya adalah benar berusaha dalam murid. Setelah kita menghargai atau menerima perbedaan dan keragaman itu, tentunya kita juga harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka itu dengan tentunya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Salah satunya adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi, dan juga dengan pembelajaran berdiferensiasi itulah yang diharapkan segala keragaman atau perbedaan siswa itu bisa kita akomodasi atau kita penuhi. Mungkin itu. Baiklah. Ada lagi Bapak Ibu yang silakan kepada Ibu Putri. Mungkin menambah sedikit karena tugas dan dirasa tentang pembelajaran inklusif, saya mungkin akan mengaitkannya dengan itu kan karena juga manfaat komunitas belajar. Mungkin dengan cara seperti itu kita dengan komunitas belajar itu sama guru kita bisa saling berkolaborasi ya Pak ya. Kita misalnya Bu Rizky silakan juga bercerita mungkin anak A, B, C ini seperti ini, guru lain dan lain. Jadi kita sama-sama berkolaborasi memecahkan masalah bagaimana dengan anak ini. Itu kan fungsi komunitas belajar kan. Jadi kita sama-sama tahu berarti di kelas 81 ini ada sebagaimana seperti ini, bagaimana pemecahannya 82 seperti ini, atau
mendampingi guru dalam pembelajaran terdiferensiasi. Jadi peran saya, silakan Bu Rani bergabung berkolaborasi dengan guru-guru yang lebih senior. Misalnya kemarin waktu di Tek sudah bergabung, silakan belajar. Kalau apa-apa yang belum bisa, bertanya. Jadi, jangan malu untuk bertanya. Jadi, sekali lagi, dalam Kombel itu fungsi saya hanya mendampingi. Jadi ya namanya mendampingi, melihat aktivitas Kombel. Jadi Bapak Ibu semua yang harus berkolaborasi, berinteraksi untuk saling berbagi, saling bertanya. Jadi jangan ada anggapan Pak Ibu itu senior, saya junior dan sebagainya. Semuanya dalam Kombel itu sama. Tidak ada istilah junior senior, semuanya sama. Siapa yang sudah bisa dipraktekkan dan setelah berhasil dibagi praktek baiknya. Jadi Bu Agri silakan membuat RPP terdiferensiasi kemarin. Terapkan di dalam mapel IPA. Nah ternyata respon siswa bagus. Silakan berbagi praktek baik. Aja ibu kita sama-sama IPA. Tidak apa-apa walaupun tidak juga. Bu, saya kemarin menggunakan RPP ini untuk pokok bahasan misalnya apa dalam pelajaran IPA. Ternyata hasil belajar siswa luar biasa. Silakan dibagi praktek baiknya. Sekali lagi dari pertanyaan Wahmi, bagaimana peran saya dalam mendampingi guru junior istilahnya? Ya, semuanya kita dampingi sama. Jadi silakan bertanya kepada Kombelnya, kepada saya, kepada Bapak Ibu guru yang lain, termasuk apa saja, tidak hanya mengenai materi pembelajaran, mengenai bagaimana mengatasi siswa atau mencegah. Jika dalam bahasa kita, dalam bahasa BK, kita lebih banyak itu mengasah sebagai tindakan kuratif dan pengobatan. Jadi kalau ada anak melanggar, salah, nakal, harus kita atasi. Belum bagaimana cara mencegahnya. Jadi kita budayakan bagaimana mengatasi ataupun mencegah sebelum terjadi anak itu menunjukkan perilaku menyimpang dalam bahasa kita. Jadi sekali lagi peran saya itu mendampingi sebagai mendampingi guru dalam penerapan pembelajaran terdiferensiasi. Tentu saja ya dengan melakukan observasi, tidak hanya observasi di kelas saja Bapak Ibu, bisa saja observasi mengenai perangkatnya saja. Pak, saya misalnya hari ini saya mau mengajarkan materi apa misalnya tentang pokok bahasan apa, ini Pak RPP-nya, RPP diferensiasinya. Saya tidak perlu masuk kelas juga, cukup melihat RPP-nya saja. Saya sudah nyambung, sudah benar. Itulah mungkin wujud pendampingan saya dalam Kombel itu. Itu sementara jawaban saya Bu Nanti. Ada yang menambahkan? Bapak Ibu silakan jika ada yang ditambahkan dari pertanyaan dan penjelasan Pak Turas tadi tentang cara memastikan atau mendukung guru untuk mendapatkan informasi tentang pembelajaran diferensiasi ya, pertanyaan dari Bu Arni khususnya kepada guru baru. Silakan Bapak Ibu yang ingin menambahkan. Silakan Bu Dita. Terima kasih ya, terkait dengan pemeriksaan guru baru dan kaitannya dengan peran kepala
Jadi benar sekali apa yang ditambahkan guru kita tadi. Jadi kalau dalam istilah kepegawaian kita dulu ada PIGP ya, ya program induksi guru pemula. Jadi mungkin suatu saat bukan suatu saat kita kalau tiba-tiba yang sama-sama IPA kita ngambil lagi, kamu sini saya PIGP dulu. Itu mungkin tersinggung. Nanti saya buatkan SK untuk sebagai pembimbing guru pemula walaupun sekolah. Ini benar. Jadi itu berarti memang bukan hanya yang merasa bukan hanya berarti saja, bahwa pemerintah juga sudah memikirkan bahwa yang namanya baru itu memang serba canggung, serba salah ya, misalnya mau duduk di sini salah, ngumpul dengan Bu Putri salah, ngumpul dengan Pak Yudi salah. Tapi tidak apa-apa, lama-lama berkolaborasi. Ya, sekali lagi memang nanti ada program induksi guru pemula, program induksi guru PIGP. Saya tahu kalau Pak Yudi dan Pak itu belum ada induksi yang sudah melewati induksi pemula, yang sudah memang sudah Bu Putri, kemudian sudah lewat Bu Baiti, Bu Eka sudah ada dulu ya, isi modul kalau salah ya. Ya, modul selesai itu PIGP-nya. Dan itu juga dari pokok pembicaraan yang disampaikan Bu Amin tadi, memang harus ada di program induksi guru pemula. Dan nanti bisa diinduksi lah. Induksi itu kalau dalam bahasa listrik itu aliran ya, salah. Memang ilmu kita itu harus dialirkan ke arus stop. Karena yang Pak Yudi dari Beda aliran. apa maksud saya? Beda aliran Pak. Apa dia besar kayak Saya rumput sama aliran IPA. Itu saja mungkin tambahan saya. Bisa dilanjutkan. Bapak Ibu, silakan ada yang menambahkan. Bagaimana Ibu Arni? Sudah siap mendapatkan coach? Sepertinya ini Bapak sudah mengirim masih ada coachnya setelah ini. Sepertinya saya. Jadi tolong coachnya jangan Pak Yudi. Nanti beda aliran. Pak Yudi ada pakai speaker. Pak Yudi tidak ingin menambahkan Bapak? Baik. Selanjutnya Bapak Ibu jika ingin bertanya, oke. Saya bingung ini mau Bu Bebe dulu atau mau Ibu Sutri dulu dan dulu deh. Boleh saya salah dong. Bapak Ibu. Dia dulu saya usian sini. Iya. Sesi akhir acara aku. Sepertinya Bu Bebe memang tahu bagaimana menggunakan jurus sosial. Silakan Ibu Bebe. Baik, terima kasih Christian. Terima kasih Pak. Ini bertanya ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya, kalau kolaborasi antar guru antar siswa itu kan sudah kita laksanakan ya. Nah, dan sekarang yang saya tanyakan adalah kolaborasi antar orang tua Pak. Karena di sini ada beberapa teman-teman ya, kalau dari orang tua itu kadang-kadang, saya nggak tahu, anak saya seperti ini saya nggak tahu Bu, seperti itu kan. Nah, jadi bagaimana cara kita agar orang tua itu juga lebih berpihak ke anaknya, lebih ke ini ke sekolah kita, bagaimana sih berkolaborasi dengan kita. Jadi dia menanyakan anaknya, kalau diundang ke sekolah datang, bagaimana caranya Pak? Jadi maksud Bu Bebe ini adalah bagaimana menjalin komunikasi. Nah, Dan komunikasi dengan wali murid itu agar bisa terjalin dengan baik. Ya, kita, ya hubungan kita baik dengan orang tua. Jadi sebenarnya terima kasih Bu Baiti atas respon dan pertanyaannya. Jadi sebenarnya sudah kita bangun Ya. ketika awal tahun pelajaran bulan Juni kemarin kita kumpulkan wali atau orang tua wali siswa
kita lihat di tempat ini, kita sampaikan itu sebagai kolaborasi awal antara orang tua siswa dengan sekolah. Kita sampaikan di situ sudah kita mungkin menandatangani perjanjian Bapak Ibu ya, sambil ada ya wejangan atau instruksi dari sekolah bahwa kalau ada pemanggilan atau surat panggilan itu harus datang dan sebagainya, itu sudah kita lakukan. Tapi yang sebenarnya yang kita perlukan itu bukan hanya kolaborasi ketika anak bermasalah, tetapi ide-ide yang bagus untuk sekolah juga sudah kita bangun. Waktu itu ya, kita kesulitan sudah kita lalui, kesulitan air ya, sumur bor bermasalah, itu juga suatu bentuk kolaborasi antara ketua komite, kemudian kolaborasi seluruh orang tua siswa kan waktu itu ya dibutuhkan. Itu suatu bentuk kolaborasi juga. Kemudian yang sudah sering kita lakukan, kita home visit ya. Di home visit itu juga bentuk kolaborasi. Kita sampaikan surat panggilan beberapa kali, mungkin tidak ada tanggapan. Beberapa guru datang ke rumah siswa. Kita itu juga dalam konteks membangun kolaborasi. Sehingga ketika kita datang ada titik temunya. Waktu itu kan, oh ternyata anak kita ini kesulitan dalam transportasi ke sekolah, sehingga sudah beberapa hari ini tidak sekolah. Kita usahakan mencarikan dia tumpangan sehingga bisa aktif sekolah lagi. Kemudian ada satu orang siswa juga, kita sudah membangun kolaborasi dengan orang tua siswa, ternyata tidak ada titik temunya dan mungkin alternatif yang terakhir harus kita tempuh ya. Ya memang itu alternatif yang harus kita lakukan. Itu contoh membangun kolaborasi. Jadi sekali lagi yang sudah kita lakukan dalam membangun kolaborasi antara guru, siswa dan orang tua yang sudah kita lakukan pada awal tahun pelajaran. Kedua, pada saat nanti kita pembagian rapor PTS ya, dengan memanggil ya orang tuanya yang manggil, kita sambil melakukan diskusi permasalahan di kelas. Kemudian pada akhir semester tentunya, ini minimal ada 3 kali. Dan yang terakhir kalau sudah kelas 9 kita biasanya ada acara ya, pelepasan perpisahan dengan siswa kelas 9. Itu adalah bentuk kolaborasi juga. Perpisahan pelepasan siswa tidak akan sukses, tidak akan berjalan kalau tidak ada kolaborasi. Itu bentuk kolaborasi untuk baiknya. Mungkin ada yang lain? Silakan Bapak Ibu ingin menambahkan. Jadi pertanyaan dari Bu Bebe tadi adalah bagaimana cara berkolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua, guru dan orang tua, menjalin komunikasinya. Silakan Bapak Ibu, jika ingin menambahkan. Oke, oh ya Bu Rizky di sebelahnya, silakan.
Selanjutnya ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, silakan dengan ditahan-tahan. Mungkin Ibu Sri yang tersebut dia dari tadi kan mau bilang, silakan Ibu Sri. Oke, terima kasih atas Dian atas waktunya yang sudah memberikan kesempatan saya bertanya. Permisi ya Bapak, izin bertanya. Sebenarnya tanya pertama saya tadi tentunya sama dengan Anda sudah ngomong orasi batin. Tapi jangan terus cari-cari pertanyaan. ada nama lagi. Nama lagi ada apa? Ya, ini Bapak izin bertanya. Kita kan biasanya sering mengadakan rapat bulanan nih untuk mengatasi permasalahan karena yang di fokus Bapak tadi kan tujuan komunitas belajar kan untuk membahas permasalahan di sekolah. Nah, ketika rapat bulanan itu apakah termasuk bagian dari komunitas belajar? Rapat yang kita lakukan setiap bulan atau setiap minggu? Kemudian cukup. Boleh ditambah lagi juga boleh Bu. Bapak betul ini jadi dipantau pada Bapak lagi. Jangan lagi Bapak. Ya, jadi terima kasih respon atau pertanyaan dari Ibu Sri. Jadi apakah rapat bulanan yang kita adakan tiap bulan itu merupakan untuk komunitas belajar? Ya benar, itu merupakan komunitas belajar yang sudah kita sampaikan tadi. Dari segi anggotanya kan jelas, yang ikut rapat kan guru, TO, dan ya guru dan TO, pendidik dan tenaga pendidikan. Itu yang sudah dalam komunitas belajar kita. Kemudian itu dari segi anggotanya juga jelas. Kemudian yang kita bahas kan yang mengenai sekolah juga, bukan bahas yang lain-lain yang di luar. Sekali lagi rapat bulanan, kemudian apa namanya ya, pertemuan-pertemuan yang kita adakan di sekolah itu juga merupakan komunitas belajar. Jadi tidak hanya di sekolah saja, mungkin Bu Sri ketemu atau kita rame-rame ke warung Bu Eni makan mie, tapi yang dibicarakan tentang sekolah itu ya komunitas belajar. Karena anggotanya dari masih tenaga pendidik dan tenaga pendidikan sekolah kita juga, kemudian yang dibahas mengenai siswa. Itu ya. Silakan menambah. Baiklah Bapak Ibu, jika ingin menambahkan pertanyaan dari Bu Sri tadi, apakah rapat bulanan itu termasuk dalam komunitas belajar? Silakan menambahkan Bapak Ibu. Tidak ada? Silakan Bu.
perhatian terhadap sekolah. Jadi dalam konteks ini, yang pertama kita memang benar kata orang, walaupun saya mengkaji tidak gaji saya masih utuh, kemudian mungkin ada yang rajin di Katolik kawan masuk lakukan rajinan, itu memang kadang menjadi terdor. Ini yang kalau misalnya dipikir-pikir, nah disitulah kita dituntut kepedulian kita. Jadi sekali lagi untuk kita balikkan ke tanggung jawab, tentunya kita ya rasa tanggung jawab kita di gaji pemerintah ya punya tanggung jawab. Jadi kalau dibalikkan dalam posisi ini kita sebagai insan yang beragama, tentu saja apa yang sudah disampaikan Ibu tadi, berdosa Bapak Ibu kalau kita istilahnya tidak melaksanakan kewajiban kita semampu kita, bukan semau kita ya. Jadi kalau mampu dengan mau itu lain. Jadi kalau jadilah semau aku, yang penting aku datang, setelah anak yang ribut dan sebagainya, saya mungkin hari ini aku ada jam, datang kita balik. Tapi kalau kita mampu, ya kita sendiri yang mampu, aku harus berbuat yang terbaik, memberikan istilah dalam bahasa kepegawaian kita ini pelayan, harus melayani siswa. Apa kebutuhan siswa itu, kebutuhan dalam pembelajaran tentunya kita lakukan. Sekali lagi untuk menjawab pertanyaan Bu Putri tadi, yang pertama memang memunculkan dari diri kita ini. Saya digaji pemerintah, kemudian berdosa kalau saya tidak melakukan yang seharusnya saya lakukan. Kembalikan ke nilai agama. Walaupun kita akan melaksanakan 100% sulit untuk mungkin full time di sekolah dan sebagainya, tapi minimal kita ada kepedulian terhadap sekolah. Mungkin